Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Beberapa hari ini kita dihebohkan atau disuguhkan dengan berita tentang Yaya Waloni. Yaya Waloni sakit lah, Yaya Waloni mati lah. Dan itu bukan dari kalangan YouTuber saja, tapi juga dari wartawan, bahkan dari channel-channel Muslim juga ada, dari channel Kristen juga ada. Saudara, rupanya Yaya Waloni mendengar kabar ini, entah itu lewat YouTube, Instagram, WhatsApp, atau dikabarkan orang lain. Nah, jadi dia marah-marah ini, saudara. Marah-marah. Anda mau lihat videonya? Ya, jangan lupa ya, subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik untuk beri masukan buat kami baca komen itu dan kami pertimbangkan apakah yang kami ucapkan ini untuk kebaikan atau tidak. Ya, tadi saudara sudah rindu kan mendengarnya, melihatnya videonya nih. Orang masih sehat. Nah, coba yang fitnah saya itu berhadapan langsung dengan saya untuk membuktikan saya sakit atau tidak. Berhadapan dengan saya, buktikan bahwa Yahya sudah meninggal. Suruh berhadapan dengan saya. Kalau tidak, saya kasih pecah mukanya di depan saya. Nah, untuk membuktikan harus berhadapan. Hadirkan dia, hadirkan saya berhadapan, dan saya coba tumbuk mukanya, saya tumbuk kepalanya. Sebagaimana saya tumbuk batu pecah, saya mau tumbuk juga kepalanya. Mau lihat dulu, saya sakit nggak? Karena kalau orang sakit itu kan tidak bisa pecahkan kepala orang. Itu. Untuk membuktikan, saya tumbuk dulu kepalanya. Itu. Kalau sudah hancur kepalanya, oh berarti Ustadz Yahya masih sehat. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, lihatlah. Dia marah-marah, lihat. Ya kan? Dia katakan apa? Semua itu, ya, yang memberitakan kabar-kabar fitnah, dia akan berhadapan dengan saya. Dia katakan, dia akan berhadapan dengan saya. Nih, lihat nih, saya tidak sakit, ya, saya tidak COVID, ya, saya sehat. Dia bilang, lihat, batu pun saya pecahkan. Nah, saya nggak tahu kapan dia pecahkan batu, ya, nonjok, dia bilang begitu. Terus, nih, kutonjok kepala mereka ini semua. Wah, saudara. Terus apa dia bilang lagi tuh? Lihat tuh. Mengatakan hal-hal buruk. Sampai ada jemaah bilang, tuntut aja Ustadz. Tuntut bagaimana? Kita simpan aja dulu. Kita simpan. Presiden berganti. Semua fitnah itu saya download, saya simpan. Insya Allah ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya. Untuk kita lapor ada waktunya. Ada waktunya, jangan lapor sekarang. Lapor sekarang mereka, oh Masya Allah, mereka didukung oleh rezim, makanya berani. Apalagi orang kafir. Orang kafir itu dari dulu nggak berani, baru sekarang dia berani. Kenapa? Ujung-ujungnya orang-orang munafik ini, kenapa mereka berani? Ujung-ujungnya yang mereka peralat adalah TNI dan Polri. Coba perhatikan kalau orang munafik bicara. Selalu mereka katakan, polisi, itu tangkap si A, tangkap si B. Orang munafik itu penakut, pengecut besar. Mereka jadi berani karena mereka di bawah perlindungan rezim yang berkuasa sekarang, dan setiap ada apa-apa selalu menyuruh petugas TNI dan Polri. Ya itulah pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Itu saya bilang orang kafir tempat jadi neraka karena apa? Suka berbohong, suka berdusta, dan dipercaya juga oleh publik. Allahu Akbar. Dia katakan apa? Aku mau menuntut, tapi saya tidak mau menuntut sekarang. Karena rezimnya ini katanya rezim yang nggak adil. Jadi saya nggak mau nuntut. Kalau saya nuntut nanti pasti nggak dilanjutin prosesnya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi dia sudah download itu semua video-video yang mengatakan dia mati lah, ya sakit, dan yang lainnya. Jadi dia udah download, nanti kalau ganti rezim atau Jokowi sudah ganti, diganti dengan presiden yang baru,
kalau sudah pemilu tentunya, dia akan nuntut, saudara. Makanya siap-siap, saudara. Pak Yahya Waloni, waduh, Anda ya mau menuntut, sedangkan yang Anda perbuat aja selama ini ya sudah dilaporkan, nggak selesai-selesai prosesnya. Yang Anda ucapkan kata-kata fitnahan dan seterusnya, kata-kata hinaan terhadap agama Kristen, itu aja belum diproses-proses. Terus kalau Anda mau nuntut ini, waduh, banyak sekali lah orang masuk penjara, nggak muat kali penjara ya. Karena yang memberitakan tentang sakit COVID Anda, tentang kematian, itu banyak sekali ya. Nah, kalau Anda tidak COVID, ya tidak sakit, ya puji Tuhan, memang itu kerinduan kita, itu doa kita, supaya Anda sehat. Tapi kalau sudah sehat, ya janganlah ganas lagi, marah-marah seperti itu ya. Nah, jangan. Jadi kalau mau nuntut, saya rasa ya sekarang juga bisa Anda nuntut gitu loh. Ngapain harus Pak Jokowi nanti sudah ganti dengan presiden yang lain? Ya tentu karena pemilihan Anda baru menuntut. Pak Jokowi kalau memang Anda itu benar pastilah dibela lah. Pastilah polisi juga proses semuanya. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi Anda itu hanya a priori, hanya halusinasi mengatakan rezim ini nggak adil ya. Kalau Anda berikan laporan, buat laporan, pastilah nggak diladeni begitu. Nah, jadi lihat nih lagi apa yang dia katakan nih. Kalau terjadi perang terbuka, kalau terjadi revolusi, insya Allah, berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis, bersatu kalian. Jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang, dan kami akan libas kalian sampai selesai, sampai rata kalian. Kami akan libas, dan saya akan pimpin sebagai pemimpin paling terdepan untuk memimpin perang bila terjadi perang terbuka. Orang kafir, munafik, komunis, kalau perang dia di barisan depan. Lihat, kalau perang dia di barisan depan. Wow. Nah, jadi kalau terjadi perang nanti, wah, saya di barisan depan. Dia kan selalu mengklaim dirinya itu siapa? Umar bin Khattab. Wah, luar biasa dia mau pimpin perang. Janganlah Pak Yahya Waloni. Ini udah zaman damai, perang-perang. Pak Yahya Waloni ini kan ustadz, masa bicaranya begitu, ucapannya begitu. Lebih baiklah Pak Yahya Waloni itu mengampuni. Terus lihat. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika ini pemfitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masa mendoakan orang supaya mati semua itu katanya, munafik itu mati. Iya, baru saya mau mati. Kalian dulu mati. Wah, masa lihat begitu tuh, lihat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Yahya Waloni ya, saya kasih nih ya firman Tuhan ya. Jadi kita nggak pantas lah ya, kalaupun kita difitnah orang ya nggak perlulah kita harus ngamuk-ngamuk begitu ya. Kalau mau ambil jalur hukum ya jalur hukum gitu ya. Alkitab bilang gini, Matius 5 ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, yang membunuh harus dihukum. Itu ajarannya Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan lebih lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah
terhadap saudaranya, ya, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ngeri ya Waloni, ngeri. Ya, jadi kalau ajaran Taurat tuh jangan membunuh saja. Kalau membunuh dihukum. Tapi ini ngomong kafir kata Tuhan Yesus, ngomong apa namanya jahil dan seterusnya, itu akan dibawa ke mahkamah agama, bahkan akan diserahkan ke api neraka. Jadi nggak usah marah-marah di sini ya, Pak Yawoli, saya kasih buat saudara ya, biar Anda berwibawa. Saya kalau ngeliat Pak Yawoli ini marah-marah, saya bukan malah geram, tapi malah ketawa ya, lucu karena udah terlalu sering gitu loh. Ya, Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Itu jangan marah. Ya, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi jangan marah ya, berhenti marah ya. Nah, di Amsal yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Berarti Pak Yewalon ini ya, kalau membesar-besarkan marah itu Bapak itu membesarkan kebodohan. Dengan kata lain, kalau cepat marah-marah itu membesarkan kebodohan ya. Terus kita baca lagi di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, di sini 1 Timotius 2 ayat 8. Wah, jadi Pak Yewalu tadi doanya mana dikabulkan itu? Doa marah-marah nggak mungkin dikabulkan Tuhan. Nggak tahulah kalau Tuhannya Pak Yewaloni suka doa yang marah-marah ya. Kalau Tuhan yang saya kenal tuh nggak suka dengan doa begitu. Dia nggak dengar doa begitu. Nah, kalau dibaca lagi di Amsal kita semua tentunya supaya kita juga jangan niru Yewaloni ini. Ya, Amsal 15 ayat 18 dikatakan begini. Siapa pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ini luar biasa. Ayat 32. Haleluya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita lekas-lekas marah, gampang emosi, justru orang nggak akan pernah menghormati kita, nggak akan pernah dia segan sama kita, martabat kita malah jatuh. Tapi kalau orang yang sabar itu katanya melebihi seorang pahlawan, bahkan dia mampu menguasai diri, ya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi luar biasa. Karena itu Pak Yewaloni, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Lebih baik kita daripada marah-marah, layani orang lah. Nih, kita doakan. Kita doakan. Mau didoain? Mau lah. Hah? Mau ya? Iya. Buka jalan Tuhan untuk ke depan dia sekolah. Dan jamah rohnya supaya menikmati damai sejahtera sukacita. Ya, semua Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran. Bahkan seringkali kau ragu, bimbang, khawatir. Bahkan kau berkata, kenapa aku dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa aku harus tidak seperti mereka? Kenapa aku nggak bisa melanjutkan kuliah? Tapi hari ini ada berita gembira, ada berita sukacita. Karena Tuhan, dia sanggup menolong, dia sanggup menolong, dia sanggup menolong, dia mengajari. Percaya, kau tidak ditakut semuanya, kekhawatiran maka ada kebebasan, ada yang sejahtera. Berdoa Tuhan. Melihatkan Tuhan kuasa atas, melihatkan kuasa atas, melihatkan kuasa atas, supaya
dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Di mana-mana saya mendoakan orang, mereka bersaksi di kemudian hari, semua yang didoakan dikabulkan sama dengan dia. Terima kasih. In the name of Jesus Christ, dalam Yesus yang kudus. Amin. Kita marah-marah, orang tertarik ikut Tuhan Yesus. Kalau kita marah-marah, orang malah nggak tertarik. Itu yang Alkitab katakan. Aku berdoa, Tuhan Yesus ngojama semua yang menonton ini, yang mendengarkan ucapanku, supaya kami semua boleh sabar dalam menghadapi apapun. Khususnya juga Ewaloni, berikan ketenangan batin di hatinya, supaya dia tidak membuat hal-hal yang menyusahkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkati semua. Jauhkan dari coronavirus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.